Di video ini, aku akan membahas tuntas cara membuat ClickUp mengerjakan tugas-tugas rutin untuk kamu supaya tim itu nggak perlu lagi klik sana-sini, kejar-kejaran jadwal, atau saling ngingetin seharian penuh. Halo semuanya, namaku Erik Hansiker, dan di Startup Wise, aku langsung ke intinya ya, supaya kamu itu bisa menjalankan bisnis dengan lebih lancar tanpa banyak drama. Hari ini aku akan memandumu melalui 5 aturan otomatisasi ClickUp yang bisa menghemat waktu berjam-jam setiap minggu, plus satu tips bonus di akhir tentang cara masukin AI ke dalamnya tanpa bikin ribet. Jadi ayo kita langsung mulai. Nomor 1, otomatisasi kepemilikan tugas. Kalau sebuah tugas itu nggak ada pemiliknya, biasanya bakal terlupakan gitu aja. Kamu pasti pernah ngalamin semua orang ngira orang lain yang ngerjain kan, minggu demi minggu lewat, sampai akhirnya ada yang nanya, penawaran itu udah dikirim belum ya? Dan tiba-tiba 5 orang itu buka tugas yang sama di saat barengan, kayak lagi nemuin kapsul waktu gitu. Ownership adalah solusinya guys. ClickUp itu bisa menetapkan orang berikutnya secara otomatis saat tugas tuh pindah tahap. Dengan begitu, pekerjaan berpindah dari satu peran ke peran lain seperti lari estafet. Contohnya, penulis kamu kan selesai tuh bikin draft dan ganti statusnya jadi ready for review. Detik itu juga, editor kamu itu bisa langsung dapat tugasnya, nggak perlu ping gitu ya kan, dan nggak perlu follow up. Tugas itu langsung muncul di meja mereka, lengkap dengan tenggat waktunya. Sebelum ada otomatisasi, mungkin kamu ngabisin setengah pagi cuman buat nanya, siapa yang pegang desain berandanya, siapa yang lagi tinjau logonya. Rasanya ya kayak lagi ngerjain tugas kelompok di sekolah kan. Tapi setelah otomatisasi, tugas kamu itu bakal gerak kayak jam mekanik, dari brief ke desainer, desainer ke peninjau, dari peninjau juga ke pengiriman klien. Inilah kekuatan tersembunyi dari otomatisasi kepemilikan. Cara ini hilangin rasa bersalah dan menggantinya dengan kejelasan gitulah. Gak ada lagi sindir-sindiran atau suasana, ya kamu lupa ya. Cara settingnya tuh cepet banget guys. Langkah pertama, buka aja list ya. Ini tempat alur kerja kamu berada, seperti konten, tiket developer, onboarding, apapun yang sifatnya berulang. Langkah kedua adalah klik tombol automation di kanan atas dan pilih create a new rule. Langkah ketiga, untuk trigger, pilih sesuatu seperti when status change to ready for review. Langkah keempat, untuk action, pilih change assign dan pilih orang atau peran yang bertanggung jawab buat peninjau. Langkah kelima, kalau proses kami itu punya banyak tahapan, tambahkan satu aturan dan tiap tahapnya. Langkah keenam, tes pakai tugas percobaan. Kita bisa geser statusnya dan lihat apakah orang yang ditugaskan otomatis itu berubah guys. Kalau ada yang kurang pas, tinggal sesuaikan nama status atau orangnya sampai alurnya tuh bener-bener sesuai dengan cara kerja kamu. Sekarang ayo kita praktekin langsung ya di ClickUp. Di sini kita ada di dashboard ClickUp-nya dan aku udah menyiapkan papan contohnya. Kita ke bagian automation di sini, ada icon petir kecil gitulah di kanan atas dan kita klik ya. Terus pilih create automation. Untuk trigger kita pilih when status change ya. Misal dari to do ke in progress. Lalu kita ganti action di sebelah sini. Kita bisa pilih change assign dan pilih penggunanya. Saat ini cuma ada aku di sini, tapi kalau kamu itu punya banyak anggota tim, mereka semua bakal muncul di sini selama ada di profil ClickUp yang sama. Gampang banget kan? Itu baru aja satu langkah guys. Kalau kamu itu punya banyak tahapan atau status yang perlu orang berbeda-beda, tinggal tambahin aja satu aturannya satu persatu secara berurutan. Untuk aturan nomor 2, yaitu aturan otomatisasi buat menetapkan tenggat waktu tugas ya. Kita bisa otomatiskan tenggat waktunya, karena manusia itu pelupa dan tenggat waktu itu bukan sekedar tanggal di kalender. Itu kayak ritme tim kamu gitulah. Saat tenggat waktu meleset, momentum akan hilang guys. Masalahnya, orang sering teralihkan, klien menelepon, email mendesak masuk, dan tiba-tiba tugas yang seharusnya selesai Jumat berubah jadi permintaan maaf di minggu malam. ClickUp bisa menjaga kamu dari kemerosotan itu. Kamu itu bisa membuat sistem menyesuaikan tanggal waktu tempo berdasarkan tahapan tugas tersebut. Saat tugas itu ditarik ke status in progress, kita bisa ngasih jatuh tempo yang masuk akal. Saat masuk ke tahap review, perketat waktunya agar tidak ada yang menganggur guys. Jika ada sesuatu yang tidak disentuh melewati tanggal jatuh tempo, tugas tersebut bisa secara otomatis muncul lebih jelas agar tidak menjadi masalah di minggu depan. Aku pernah melihat seorang pendiri perusahaan yang menghabiskan Kamis sorenya menyeret tugas-tugas merah yang terlambat kembali ke daftar teratas timnya. Persis seperti petugas kebersihan digital gitulah. Begitu dia menambahkan otomatisasi tenggat waktu, setiap Senin dimulai dengan bersih. Prioritas utama tuh udah muncul di permukaannya nantinya. Jendela peninjauannya juga singkat dan gak ada yang terkubur ya. Di hari Kamis pun itu menjadi waktu untuk strategi guys. Jadi bukan waktu untuk bersih-bersih gitulah. Ini juga ngebantu karyawan baru, di mana mereka bisa belajar ritme kerja kamu tanpa perlu rapat. Tugas itu sendiri yang memberitahu mereka bahwa tahap ini biasanya memakan waktu 2 hari. Maka ekspektasi itu jadi jelas dan stres pun bakal berkurang. Cara mengaturnya tanpa perlu berpikir terlalu rumit adalah ya langkah pertama, kita bisa buka automation di daftar ini ya, kayak list gitu yang butuh tempo lebih baik. Terus langkah kedua, kita bisa buat aturan seperti when status change to in progress ya. Set aja lah 5 hari dari triggernya. Langkah ketiga, kita bisa tambah aturan kedua kayak kapan status change ini bisa ke review dan kita bisa atur 2 hari sebelum triggernya. Langkah keempat, kita bisa tambahkan pengingat secara halus ya. Kayak misalkan when tax is overdue, post a comment, add a sign. Dengan pengingat yang ramah ini, kita bisa ngejaga nadanya tuh tetap baik ya. Jadi jangan kayak robot yang memarahi gitu lah. Terus langkah kelima, kalau kamu itu menggunakan status jeda kayak nunggu klien, kita bisa nambahin aturan yang menghapus tanggal jatuh tempo atau mengundurnya selama di jeda, lalu pasang kembali saat dilanjutkan. Yang keenam, cek beberapa tugas sepanjang minggu. Jika semuanya itu terasa terlalu ketat atau terlalu longgar, sesuaikan jumlah harinya sampai ritmenya itu pas dengan kehidupan nyata tim kamu. Oke, jadi di dalam ClickUp lagi, kita itu akan ke icon petir kecil
kecil automation di atas ini ya. Kita bisa klik create automation dan kita akan lakukan hal yang sama. Saat status berubah dari not started ke in progress, kita bisa ganti tanggal jatuh temponya menjadi 5 hari setelah tanggal pemicunya. Dengan cara ini, saat tugas pindah dari to do ke in progress, tenggat waktunya itu otomatis jadi 5 hari sejak kejadian itu. Ini sangat sederhana dan sangat membantu. Sekarang ke aturan nomor 3, yaitu otomatisasi konsistensi ya. Jadi setiap bisnis itu punya pekerjaan yang berulang, kayak onboarding klien baru, laporan mingguan, penerbitan konten, atau penanganan bug. Langkah-langkahnya selalu sama, kecuali saat kenyataannya tidak demikian. Proses standar kamu itu diam-diam bisa berubah menjadi 5 proses berbeda, tergantung siapa yang mengerjakannya guys. Otomatisasi itu memperbaiki hal itu ya, dengan memberikan struktur yang tepat pada setiap tugas baru. Aku ngelihat sebuah perusahaan berubah dari kita itu lupa menagih pembayaran lagi, menjadi kita tidak pernah melewatkannya, hanya dengan menerapkan template onboarding secara otomatis. Manajer proyeknya juga nggak mendadak jadi lebih hebat gitu, tapi sistemnya yang jadi lebih hebat sih. Ini bisa dibilang hadiah tersembunyi ya. Hadiah tersembunyi di sini adalah pelatihan ya. Jadi orang baru tuh nggak perlu bertanya apa yang harus kita lakuin untuk jenis tugas ini. Jadi ya tugas itu sendiri yang menunjukkan caranya. Itu memangkas waktu onboarding hingga setengahnya dan membuat standar kamu itu benar-benar menjadi standar. Langkah pertama ya kita itu bisa buat satu tugas penting yang punya deskripsi yang benar. Kita bisa simpan tugasnya sebagai task template. Di menu kanan atas buka template dan pilih save as template ya. Terus kita bisa buka automation dan buat aja aturan kayak when task is created in this list. Dan kita apply aja templatenya tuh. Dan berikutnya, jika beberapa tugas di sini itu nggak seharusnya pakai template ini, kita bisa tambahkan kondisi kayak hanya sertakan jika tag berisi onboarding ya, atau ya hanya terapin ini jika kolom khusus, atau apapun yang masuk akal bagi skenario kamu. Bagian pertama, kita bisa mengatur template dan otomasi ya. Sekarang yaitu tugas langkah keempat. Jika proses ini mencakup tenggat waktu per tahap, kita bisa menghubungkan triggernya gitulah. Jadi setelah menerapkan template, kita bisa tambahkan pengaturan dengan memilih jatuh temponya beberapa hari, atau tugasin aja subtugas ini ke peran-peran tertentu. Langkah kelima, kita bisa buat uji coba baru dan lihat bagaimana ClickUp itu menyusun strukturnya dalam hitungan detik. Langkah keenam, kita bisa iterasi templatenya seiring berjalannya waktu. Kalau timmu itu terus-menerus menambahkan langkah yang sama yang sebelumnya itu terlewat, masukin aja ke dalam template dan otomatisasimu itu akan langsung memperbarui seluruh proses tersebut. Jadi mari kita buat tugas template itu ya. Oke, ini dia guys, kita punya tugas 1. Nah, untuk hari ini ya sebut aja tugas template aja ya kan. Di sini mungkin orang ini selalu ditugaskan gitulah dan prioritasnya tuh selalu tinggi. Kamu juga bisa menambahkan beberapa subtugas, lampiran dan sebagainya gitu. Mungkin ini untuk proses onboardingnya. Setelah tugasmu itu sesuai dengan keinginanmu, ingat guys, ini adalah tugas yang sangat penting atau ya golden templatemu gitu. Kamu itu bisa ke bagian atas dan tekan aja 3 titik kecil ini dan buka aja templatenya dan kita klik save as template. Aku bakal menamainya template test ya untuk sekarang, tapi pastiin kamu itu bisa memberinya nama yang mudah diingat. Di sini kita akan mengimpor semuanya. Jadi semua properti, fields dan pengaturan akan diimpor persis seperti aslinya. Lalu kita bisa simpan templatenya dan selesai. Sekarang templatenya ini udah tersimpan ya guys. Oke, selanjutnya kita bisa ke bagian automation dan klik aja create automation. Di sini kita bisa pilih ketika tugas atau subtugas ini dibuat ya dan pilih aja terapkan template. Nah, bagian kedua kita bisa otomatisasi komunikasi buat tim serta aturan nomor 4 ya, yaitu otomatiskan aja komunikasinya. Tujuannya agar kamu itu lebih sedikit bicara dan lebih banyak bertindak gitulah. Beberapa tim tuh kehilangan progres ya karena terlalu banyak rapat. Ada rapat status hanya untuk persiapan rapat status selanjutnya gitu. Ada saluran Slack yang berbunyi setiap 3 menit untuk setiap update dan pertanyaan cepat atau ya sekedar menanyakan minta lanjut guys. Jadi nggak ada yang bener-bener niat mengganggu dan semua orang hanya mencoba untuk tetap terinformasi aja. Tapi semua kebisingan itu mencuri fokus. ClickUp bisa menangani pembaruan yang tepat yang dibutuhkan orang-orang pada saat yang tepat. Misal kayak desainer menandai tugas untuk siap ditinjau gitu ya kan. Dan sebuah rangkuman muncul merinci apa aja yang berubah tanpa kamu itu harus menyusunnya sendiri. Satu tim produk itu berhasil memangkas traffic Slack nantinya dan mereka sebesar sepertiga hanya dengan menambahkan 2 aturan aja. Yang pertama bisa ngasih tahu manajer produk ya guys saat pengembang atau dev itu pindah ke tahap QA. Lalu bisa beritahu tim support saat bug itu berubah status menjadi selesai gitu. Dan tiba-tiba nanti nggak ada lagi yang bertanya apakah itu udah diperbaiki apa belum. Dimana mereka ya bisa langsung tahu saat itu juga. Gangguan tuh bakal berkurang ya guys dan pengiriman tugas tuh bisa lebih cepat. Klien juga bisa menghargai ini. Dimana mereka nggak lagi butuh 27 email. Mereka hanya butuh satu pembaruan yang cukup bersih saat suatu tugas itu melewati tahap berikutnya. Bagian ketiga yaitu cara menyiapkannya ya guys. Sekarang ini adalah cara mengaturnya tanpa membanjiri siapapun dengan spam. Yang pertama di bagian otomasi kita bisa buat aturan ya, kayak misal saat status berubah jadi ready for review, kita bisa tambahin komentar dan mention kayak peninjau gitulah. Dimana komentar ini bisa menjaga konteks tetap berada di dalam tugas. Langkah kedua, untuk klien atau orang luar di ClickUp ya kita bisa gunakan tindakan kayak kirim email gitu. Saat status berubah menjadi disetujui, kita bisa kirim email ke kolom email klien dengan catatan singkat atau link tugas. Langkah ketiga, jika timmu itu aktif di Slack, kita bisa gunakan integrasi atau Zap untuk mengirim pesan ke channel tertentu saat tugas mencapai milestone. Buat pesan yang singkat dan konsisten ya. Atau jika kamu itu menggunakan ClickUp Chat, kamu itu bisa mengirimnya langsung ke sana. Yang keempat, kita bisa ngatur rangkuman mingguan menggunakan tampilan tersimpan atau ya dashboard dan ekspor email terjadwal
manual gitu. Dimana kelima, kita bisa jelaskan kepada tim pesan mana aja yang sekarang udah otomatis, agar mereka itu berhenti mengetiknya secara manual. Nanti yang keenam, selesai 2 minggu, hapus apapun yang terasa mengganggu ya. Komunikasi otomatis yang terbaik adalah yang terasa tidak terlihat sampai di detik tepat mereka itu dibutuhkan ya guys. Oke, di bagian otomasi lagi ya, kita bisa klik icon petir kecil itu, lalu create automation, dan pertama-tama kita bisa buat sesuatu untuk saat statusnya dirubah ya, atau kita bisa pilih status berubah gitulah, dari yang belum dimulai ke yang aktif. Nah disinilah kita akan meninggalkan komentar tersebut guys. Jadi aku akan lanjut memberi komentar, kita tambahkan komentar dan aku akan tulis kalau ini udah siap buat kamu. Mantap guys. Aku lanjut buat itu sekarang dan klik create, dan kita bisa lanjut klik add another automation. Jadi untuk langkah kedua, saat status berubah, misalnya dari in progress atau dari aktif ke done, maka aku bisa mengirim email dan pilih send email. Lalu tinggal pilih siapa yang ingin kamu kirimin. Aturan nomor 5 adalah automasi pembersihan dan kontrol ya. Kita bisa jaga ruang kerja kita tetap waras guys. Workspace ClickUp yang berantakan itu memicu kebingungan, tugas lama menumpuk, tugas induk tetap terbuka, padahal ya semua sub tugasnya tuh udah selesai berminggu-minggu lalu. Hal-hal yang seharusnya diarsipkan itu malah bergelantungan seperti sarang laba-laba digital. ClickUp bisa membereskannya untukmu secara diam-diam ya. Ketika setiap sub tugas itu selesai, ia itu bisa menutup tugas induknya. Jika sebuah tugas tidak disentuh selama katakanlah ya 30 hari, ia bisa mengarsipkan dirinya sendiri. Saat ruang kerjamu itu bersih, pikiranmu jadi tenang guys. Kamu itu bisa melihat apa yang benar-benar aktif, dan kamu bisa percaya pada dashboardmu ya. Tim kamu itu merasa terorganisir tanpa ada yang harus merangkap jadi petugas kebersihan. Jadi begini mengaturnya. Langkah 1, kita bisa tutup induk otomasinya ya. Dan saat semua sub tugas terdekat ditutup, ubah status induk jadi done ya. Langkah 2, kita bisa arsipkan otomatis barang lama. Saat tanggal jatuh tempo udah lewat lebih dari 30 hari dan statusnya udah done, arsipkan tugas tersebut dan sesuaikan waktunya dengan alur kerjamu. Langkah 3, tangani tugas yang dibuka kembali. Saat status berubah dari done ke apapun, tambahkan tag reopen ya, dan mention orang yang sebelumnya ditugaskan, dan atur tanggal jatuh tempo menjadi 2 hari dari sekarang. Langkah 4, untuk publikasi atau persetujuan, tambahkan aksi pindah. Jadi saat status berubah menjadi publish, pindahin tugas ke daftar publish dan hapus orang-orang yang hanya memantau, agar mereka tidak terganggu notifikasi. Langkah 5, buat save view. Sembunyikan item yang diarsipkan secara default, agar tim kamu itu melihat papan kerja yang lebih ringan dan juga fokus. Langkah 6, tinjau log aktivitas otomasi setiap minggu selama sebulan. Jika ada sesuatu yang tertutup, padahal seharusnya tidak, tambahkan kondisi ya. Jadi, jika masih menumpuk, perketat aturanmu guys. Kamu itu menyetel sistem seperti menyetel gitar gitulah. Untuk mengaturnya, aku akan masuk ke bagian automation lagi ya. Klik create automation, dan saat semua sub tugas terdekat ditutup, aku akan ubah itu ke done, dan aku ubah status ke complete, lalu klik create. Aku balik lagi ke sini dan klik create automation ya. Oke, saat tanggal jatuh tempo ini udah lewat lebih dari 30 hari dan statusnya close, aku akan arsipkan dan klik create. Lalu, untuk saat status berubah dari close ke status apapun selain done, aku akan tambahkan tag. Aku ketik tag dan pilih change tag, lalu pilih tagnya. Aku buat tag reopen dan aku beri komentar ya. Lalu ke bagian assign dan klik create. Sekarang bonus aturan otomasi menggunakan ClickUp Brain guys. Biarkan AI ClickUp menangani hal-hal cerdas. Ini keren kan? Begitu 5 aturan tadi berjalan, kamu itu udah punya alur yang lancar. Sekarang kamu bisa tambahkan AI untuk membuat pengaturan dan pemeliharaan jadi jauh lebih mudah. Kamu itu bisa mengetik saat tugas blog pindah ke ready for review, tugaskan ke Jamie dan atur tenggat waktu besok. AI juga bisa menulis ringkasan saat tugas itu selesai. Ini membuat pembaruan progres jadi cepat di sepanjang proyek dan bahkan mendorong langkah selanjutnya jika sebuah milestone itu tercapai. Cara mengaturnya sangat simpel kok. Kita bisa buka automation dan pilih opsi untuk membangun dengan AI. Ini tuh tersedia di paket langgananmu ya. Terus kita cukup deskripsiin apa yang kamu inginkan dalam satu kalimat. Contohnya kayak saat status diatur ke review, tugaskan ke Alex dan beri dia waktu 2 hari. Jika ClickUp Brain bertanya lebih lanjut, jawab aja apa adanya. Ia hanya mencoba mempersempit cakupan guys. Simpan dan uji aturan tersebut pada tugas percobaan. Untuk ringkasan, tambahkan aksi seperti fill AI summary fill. Saat status berubah menjadi done, ia itu memberimu pembaruan sekilas tanpa perlu membuka tugasnya. Saat kamu itu menyadari ada langkah manual yang berulang, bicarakan saja pada ClickUp Brain dan ubah menjadi aturan baru. Dalam beberapa minggu, ruang kerjamu itu akan mulai terasa hidup kok. Kesimpulannya adalah, bebaskan mingguanmu dari pekerjaan remeh-temeh guys. Kebanyakan tim tidak tenggelam karena masalah besar. Mereka itu tenggelam karena 1000 masalah kecil. Tidak ada dari aturan ini yang terdengar dramatis, tapi secara kolektif, mereka itu bisa merusak fokusmu. Otomasi ini memperbaiki kebocoran kecil yang bisa menenggelamkan kapal. Kamu itu tidak harus menyalakan semua tombol hari ini. Pilih satu aturan aja dan jalankan ya. Biarkan tim kamu itu merasakan manfaatnya selama seminggu. Lalu tambahkan aturan berikutnya. Itu akan memberikan hasil yang berlipat ganda loh. Semakin banyak beban yang dipikul oleh sistem, semakin banyak hal yang bisa diciptakan, dijual, direncanakan, dan dibangun oleh orang-orangmu. Jadi kalau kamu itu pengen menggunakan ClickUp dan mendukung channel ini, aku udah sediain link buat kamu di deskripsi di bawah. Kalau video ini ngebantu, pastiin klik tombol like, subscribe untuk konten lainnya, dan tulis di kolom komentar otomasi apa yang pertama kali akan kamu buat ya. Selain itu, terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.